Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Faiz akan memaparkan terkait dengan paparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT sertifikasi dosen Kemendikbudristek tahun 2024. Yang saya hormati Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2024. Deskripsi diri dan mata kuliah. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya paparkan adalah keamanan data dan informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz dari program studi D4 Sarjana Terapan Rekayasa Keamanan Cyber Politeknik Negeri Cilacap. Proses belajar mengajar kuliah ini menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, apa yang akan dibawakan dalam mata kuliah yang diambil. Interaction, bagaimana menjalin komunikasi, interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa. Assessment, bagaimana mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Yang pertama, delivery. Mata kuliah keamanan data dan informasi ini bobot SKS-nya adalah 3. Mata kuliah wajib dan program studi D4 Rekayasa Keamanan Cyber jurusan Komputer dan Bisnis. Deskripsi mata kuliah dan keamanan data dan informasi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep keamanan data dan informasi, tentang prinsip-prinsip dan praktek keamanan informasi yang dibahas secara mendalam dan komprehensif. Yaitu, kuliah ini juga hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam menerapkan teknik pengamanan sistem. Sejumlah aspek yang lain yang relevan juga terus dibahas, seperti manajemen risiko, evaluasi keamanan sistem. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang keamanan cyber, ancaman dan model serangan terbaru, malware, dan celah keamanan. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, serta menganalisa permasalahan dalam pencegahan, diagnosa, pelacakan, serta penanganan suatu insiden, permasalahan atau celah keamanan terkait keamanan informasi, sistem, dan jaringan yang sedang atau telah terjadi dengan kepatuhan terhadap regulasi keamanan cyber. Ada 4 CPL. Selanjutnya ada 3 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang kedua, menguasai konsep teoritis IPTEX dan serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan konsep keamanan data dan informasi terkait bidang rekayasa keamanan cyber.
Bahan kajian pada mata kuliah keamanan data dan informasi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah mengantar dan konsep keamanan data dan informasi, dan selanjutnya celah keamanan LAN dan serangannya, dan network vulnerabilities attacks, konsep serangan jaringan DOS dan DDoS, jenis-jenis vulnerability assessment, dan selanjutnya adalah proses vulnerability assessment dan security, access control, dan yang terakhir adalah autentifikasi dan pengelolaan akun. Sumber pustaka ada 6, 3 utama dan 3 pendukung. 3 utama yang wajib. Yang pertama adalah dari William Storing dan Laurie Brown yang berjudul Computer Security Principle and Practice edisi ketiga, Publisher Version Education tahun 2015. Dan yang kedua, Hamam Riza, David dan Muhammad dan kawan-kawan, judul Data and Cyber Security Technology Use Case and Governance tahun 2020. Dan yang ketiga, Michael Whitman, Herbert J. McFord dengan judulnya Principle of Information Security edisi ke-6 tahun 2018. Dan pustaka pendukung ada 3. Yang pertama, Certified Ethical Hacker versi 11 isi Council tahun 2020. Yang kedua, Dirndate yang berjudul Information Security Handbook Enhance Your Proficiency in Information Security Program Development edisi kedua. Dan yang ketiga, John F. Faka yang berjudul Computer Information Security Handbook edisi ketiga tahun 2017. Proses pembelajaran yang kedua adalah interaction. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini meliputi 2, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui tatap muka, Gmail dan Zoom. Asinkronus maksudnya independen, belajar secara mandiri via e-learning, kemudian diskusi, kolaboratif diskusi juga menggunakan e-learning dan grup WA. Tata tertib pada mata kuliah keamanan data dan informasi ini. Yang pertama, mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi saat perkuliahan berlangsung, daring ataupun luring. Dan yang kedua, saat perkuliahan daring, mahasiswa wajib on cam atau kamera, menyalakan kamera. Dan yang ketiga, mahasiswa terlambat maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai atau setelah dosen memulai perkuliahan. Bagi mahasiswa yang terlambat melebihi batas toleransi tidak diperkenankan untuk mengisi daftar presensi. Yang keempat, mahasiswa tidak dapat atau berhalangan hadir saat UTS ataupun UAS dapat mengikuti ujian susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bagian peraturan akademik Politeknik Negeri Cilacap. Dan yang terakhir adalah menjaga kesopanan dalam berkomunikasi dengan dosen dan teman, baik secara langsung maupun via WA, SMS, telepon, dan sebagainya. Proses yang terakhir adalah assessment untuk penilaian. Mengacu pada peraturan akademik Politeknik Cilacap tahun 2020 pasal 15 tentang nilai mata kuliah. Yang pertama, prosentase dan komponen penilaian. Ujian akhir semester UAS 20-40%, UTS 20-40%, dan nilai lain 20-40%, di mana total keseluruhannya adalah 100%. Dan pada mata kuliah ini, untuk prosentase komponen penilaian UAS 30%, UTS 30%, dan nilai lainnya 40%. Di mana nilai lain itu meliputi kehadiran, keaktifan, kesopanan, dan komunikasi, dan ketepatan dalam menjawab tugas soal. Kualifikasi penilaian mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik ada A, AB, B, BC, C hingga E. Dan nilai rentangnya sudah diatur dalam peraturan akademik. 8 sampai 80 sampai 100 adalah A, 75 sampai 79,9 adalah AB, 65 sampai 74,9 adalah B, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan deskripsi mata kuliah keamanan data informasi.
Selamat menyaksikan pertemuan tatap muka di kelas kuliah keamanan data dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam kelas ini. Oke, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, bila kita berdoa sesuai dengan aturan kerja masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis serangan secara pada umumnya. Oke, pada kesempatan kali ini atau kesempatan 7 ini, saya akan membahas tentang konsep DOS dan DDoS. Ya, yang mungkin teman-teman sudah ini istilah-istilah yang sudah familiar lagi di teman-teman lah. DOS, DDoS itu sudah familiar karena di rekayasa cyber ini memang apa? Ya ini salah satu tren ya serangan di cyber. Oke, pada pertemuan kali ini ya, CPL atau CPL pembelajaran jurusan ya. Yang pertama adalah mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang karyanya dalam menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajian dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau assessment dan membuatnya dalam rapat perguruan tinggi. Dan yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang keamanan cyber, ancaman dan model serangan terbaru, malware dan celah keamanan. Ya, kita bicara tentang ancaman dan model serangan terbaru, ya, salah satunya adalah DOS dan DDoS ini. Tadi dia fokus variasi-variasi. Dan CPL selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi, mendefinisikan serta menganalisa permasalahan dalam pencegahan diagnosa, pelacakan serta penanganan suatu insiden, permasalahan atau celah keamanan terkait keamanan informasi, sistem dan jaringan yang sedang atau telah terjadi dengan kepatuhan terhadap regulasi keamanan cyber. Dengan sub pada pertemuan kali ini adalah memahami dan menjelaskan tentang konsep DOS dan DDoS attacks. Oke, nah di sini gambar secara umum ya. Gambaran DOS dan DDoS. DOS sendiri adalah denial of service, ya. Jadi meminta service, minta layanan, ya, minta layanan. Anggapan ini adalah user, pengguna, meminta request ke server, keping, ya, keping. Nah, ini server reply apa enggak? Ini kalau DOS, yaitu satu komputer, tapi dia bisa menjadi beberapa zombie atau botnet. Itu DOS. Jadi kita gambarnya ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi program di C++ ataupun di Notepad, disimpan dalam bentuk PAT, ya. Itu nanti ketika disimpan ribuan, ratusan, bahkan jutaan autorunning semua dan mengakses salah satu server IP, ya, minta siapa ya, itu langsung down. Tetapi IP-nya yang banyak adalah satu, ya. Kalau itu IP-nya hanya baca satu. Kalau beda kalau di DOS, ini IP-nya banyak banget. Ya, DDoS atau distribusi, ya. Apa distribusi itu didistribusikan, dibagi-bagikan. Kamu tugasnya, kamu ini, itu dibagi-bagikan, ya. Ini lebih parah dari yang ini. Ibaratnya ini masih, ya, kadang-kadang masih aman lah, masih bisa buka. Dan kalau ini biasanya sama sekali down, bener-bener down. Jadi yang lain itu nggak bisa akses. Karena apa? Dibanjiri sama DDoS ini. Itu gambarnya, ya. Teman-teman pasti pernah ngalami ini kan? Ya, ya. Pernah kan? Nah, ya, 404, 400, 502 ini. Ini biasanya terjadi ketika kita mengakses suatu website ya, atau server, ya kemudian ternyata yang mengakses itu barang-barang banyak. Ya, yang kita tahu ya sendiri ya. Banyak ya nama-nama seperti itu. Nah, ternyata ada jenis-jenis errornya. Jadi 400 bad request, 401 unauthorized dan sebagainya. Sampai dengan 404 yang biasanya kita tahu 404 not found.
platform. Nah, ini sebenarnya ada artinya ya, kode-kode tersebut, kode-kode error dalam sebuah web server. Oke, ya, best DDoS tool for Linux. Jadi ini yang biasa digunakan oleh teman-teman, ya teman-teman yang nakal ya, yang agak sedikit aneh anomali ya. Ini biasanya gunakan ini, terus-terusnya ini, Golden Age, Loris, Loic, Hoi, TH, Group, ya, Davos, Ruby dan sebagainya. Inilah terus-terus yang digunakan untuk menyerang sebuah server. Ya, ini buluk kan? Ini contohnya ya, ada di DDoS. Ini gambar DDoS, ini Golden Age. Jadi di situ tuh yang membedakan apa? Dia install apa library-nya. Biasanya .python, .py. Dia mengambil library-nya, terus tinggal dijalankan. IP-nya berapa? Min T atau min L atau min S, kayak gitu. Udah, dia berjalan langsung. Dan ketika perintah-perintah tersebut disimpan dalam bentuk bat yang auto running, ya. Jadi ketika kita kontrol A, klik kanan, eksekusi, depan semuanya, jalan semua, tulis server down. Ini Loic. Jadi ada GUI-nya. Nah, ini lagi enak. Ini biasanya nanti teman-teman masukkan IP-nya berapa, kemudian berapa kecepatannya, 6.400, 110.000 atau berapa, 100.000. Jadi kecepatan aksesnya itu. Ya. Ini gambarnya seperti ini. Inilah videonya cyber seperti ini. Ya. Kita enggak, ya kita goib ya. Kita ibaratnya dari sini pun kita bisa ke mana-mana. Benar kok. Saya pengen mematikan website, web servernya dia, webnya dia. Kita pakai Nmap, kita searching IP-nya ketemu, langsung kita pakai Loic apa goib. Tapi ya itu harusnya pakai VPN ya. Sebelum melakukan seperti ini kan harus pakai VPN dulu. Biar apa kita antinya itu ada. Kita susah dilacak. Ya, memang kalau saya itu ya hidup mainnya seperti ini. Kayak dukun ya biasanya, dunia goib ya. Kita hanya di depan laptop terus gitu kan. Ya, nih beberapa berita mengenai serangan DDoS. Ya, ini tahun 2022 ya. Pecah rekor lagi serangan DDoS terbesar di dunia. Kena serangan DDoS itu dilihat ini ya. Dakilen, pastikan aset kripto user aman. Kilang minyak besar Israel menuntut karena serangan hacker Iran 10 bulan lalu. Dan beberapa itu lah ini sampai kemarin kan si rekap sempat down kan APU. Ada berita tentang bahwa ada serangan DDoS. Jadi nggak bisa akses. Karena maksudnya kan baru-baru serempak. Kalau kita hanya serempak di sebuah web, acik wala. Karena biasanya di web itu ada batasannya, ada limitnya. Kalau baru-baru ya sama aja dengan serangan DDoS. Karena suatu perguruan tinggi punya ya anggap aja 10.000 mahasiswa, masih baru-baru serempak enggak? Masih dijadwal. Makanya kayak pas itu KRL itu biasanya dijadwal kamu besar. Nah, karena serangan DDoS chat GPT down lagi ya. Sempat chat GPT juga sempat naik. Tokped Amazon sempat beberapa kali kena juga. Ya serangan DDoS. Nah, ada berita tentang Tokped sempat berapa kali itu ya. Itu sempat down hanya 3 bulan tapi ruginya kan miliar. Ada kan? Pas itu kan dari transaksi dan sebagainya, ya kan? Nah, ini apa? Ya itu dampaknya ruginya. Dampak kerugiannya yang kedua Pak, trust kepercayaannya. Kalau udah kena DDoS nanti kena lagi, nanti gimana? Nah, itu nanti uang saya gimana? Jadi kalau teman-teman pada nyimpan di koinnya ya atau di mananya kan pasti nyimpan gitu, nyimpan uang di situ lah. Nah itu kan kalau ada sesuatu yang hilang ya kan kepercayaan kita kan hilang. Jangan dinyimpan di situ lagi lah. Itu kan trustnya itu loh, ya susah. Oke, di OWASP Scotland ya. Nah, di DDoS itu maksudnya mana ini? Security Logging and Monitoring Vendors ini. Nah, ini di DDoS masuk sini. Dan ini masuk dalam WhatsApp Top 10 tahun 2021. Tadinya di nomor 10 ya, sekarang naik ke nomor 9. Naik.
Ini sumbernya dari UAS Top 10. Teman-teman sedang dibuka sendiri. Ini ternyata ya masih ya nih bukan access control, cryptography, injection, insecure ya. Dan ini yang masih paling utama, yang paling sering. Oke, infografis ini menurut Cisco Annual Report ya, dari Cisco membuat report laporan bahwa serangan DDoS itu akan terus meningkat. Ini prediksi ya, prediksi dari 2012 sampai 2023. Kita lihat ini million juta kan, nih serangannya terus naik terus berkembang ya. Ini versi Cisco ya. Kita tahu ya bahwa inilah patokan kita. Dan sudah saya pilih patokannya CIA ya, lihat CIA, confident, integrity, available. Nah, ketika serangan DDoS kan menyerang server, nah berarti apa ini? Ini hilang. Ketersediaan, availability nggak ada. Ketika konsep VC-nya nggak terpakai. Setelah ini, ya, DDoS itu rumusnya di sini nih, tidak tersedia. Jadi harusnya tersedia di cloud, tapi kita nggak bisa akses, kan sama aja. Tidak tersedia. Kita bisa lihat, tapi kita nggak bisa download, sama aja. Berarti gitu. Ya. Ini patokan teman-teman ya. Pokoknya kalau belajar security di bidang rekayasa cyber ini, konsep ini, GI ini, confident, integrity, dan available. Di data itu juga pernah ini. Data itu harus confident. Jadi yang akses itu yang berwenang. Dia integritasnya terjaga. Kalau hurufnya A ketik, ya harus A ketik. Nggak boleh ada A ketik itu nggak boleh. Itu sudah rusak nilainya. Kemudian available tersedia. Ketika saya mau akses harus tersedia. Ya, oke. Berbicara mengenai DOS dan DDoS, ya. DOS ya, bertujuan membuat layanan atau sumber daya komputer tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Intinya buat server down. Ya, ini itu. Mekanismenya membanjiri target dengan lalu lintas berlebihan, over. Akhirnya apa? Kalau ngeping, ibaratnya jalan Sudirman ya, jalan Sudirman rame, ada jalan ketika semua masuk kan susah, ini harus maju dulu nih, yang di jalan Sudirman protokol itu harus maju dulunya dari jalan-jalan kucing ya, jalan kucing itu nanti dulu. Akhirnya kan masih semua itu. Kalau dia masuk ngisi begitu kan susah. Makanya malah jadi remote lagi, jadi mesen lagi. Makanya dibuat perempatan itu ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu bagus itu. Ini salah satu ngumpul aja, ya. Oke. Kemudian dampaknya gangguan layanan, kemudian finansial dan kerusakan reputasi. Kemudian jenis serangan berdasarkan targetnya, ya, ada serangan tingkat aplikasi, jaringan dan protokol. Ya. Dan kita lanjut langsung ke contoh serangan DOS. Ada banjir SIM. Ya. Kita lihat apa di jaringan komputer ada SIM ACK ya kan? Ya. Kemudian banjir ping dan serangan tingkat aplikasi. Dan di banjir SIM menjebak server dan meminta koneksi TCP yang tidak lengkap. Ya. Banjir ping ya, ping berlebihan, ping ya. Ping replay itu kan replaynya itu kan server butuh replay. Itu pada dalam satu user. Jika dia membuat ada ribuan user, pasang servernya. Dan di DOS ya, DOS merupakan versi terdistribusi dari DOS, di mana banyak perangkat yang terinfeksi malware digunakan untuk menyerang target secara bersamaan. Mekanismenya ya menggunakan broker, membanjiri, tapi lebih besar lagi. Dampaknya ini lebih besar, lebih sulit dihentikan daripada serangan DOS tradisional. Jenisnya nih, volumetric, aplikasi dan refleksi. Volumetric, payment korban, ya. Ini aplikasi, kemudian ini server sebagai bagian untuk memantulkan refleksi, memantulkan lintas target. Nah, jadi si usernya nggak bisa akses. Padahal server terbuka, tapi usernya nggak bisa akses. Kenapa? Dari server dibantulkan lagi ke si pengguna SIM yang sebenarnya itu nggak bisa akses. Ya, contoh serangan DDoS ada Mirai, amplifikasi, kemudian banjir HTTP. Dan mitigasinya ini, backgrounding, ya filter dari firewall-nya ya.
kemudian kualitas sumber daya, layanan, perlindungan DDoS, dan peningkatan kapasitas jaringan. Kemudian untuk pemulihan pasca serangan, ya jangan salah backup data ya pastinya ya. Kemudian menganalisa sistem, jadi meninjau sistem dengan melindungi sumber serangan untuk mencegah serangan yang berulang. Kemudian patching, patching atau memperbarui perangkat lunaknya atau diupdate sistem operasinya yang menutup celahnya dieksploitasi dalam serangan. Dan peningkatan kesadaran keamanan di stafnya, SDM-nya. Kemudian uji coba, jadi uji coba eksperimen ya. Kalau ada kejadian seperti itu tidak hanya apa gitu. Kemudian uji coba backup juga, kemudian coba recovery gitu. Coba semuanya. Kesimpulannya, serangan DOS dan DDoS dapat menimbulkan dampak signifikan pada sistem jaringan. Dan pencegahan mitigasi efektif dari serat ini kombinasi strategi pencegahan mitigasi dan pemulihan yang tepat dapat membantu mencegah terjadi layanan. Ini biasanya pakai IDS, intrusi detection system. Jadi kita matikan dulu layanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi kan dibahas mengenai botnet ya Pak. Iya, betul. Saya ingin tahu apa sih itu botnet dan bagaimana perannya dalam serangan DDoS. Oke, namanya sudah bot ya, bot kan robot ya, botnet sebenarnya robot network ya, robot di dalam sebuah jaringan. Robot, kalau robot kan tetap ada di kita ya, kita membuat robot zombie lah, ini kelihatan kita. Yuk kita akses bareng-bareng, enter, akses semua bareng. Jadi botnet ya kayak kita berarti main virtual mesin. Kita dalam satu sistem operasi bisa berjalan dari sistem operasi kan. Ya itu. Jadi kayak bot-botnya itu. Jadi kita membuat sebuah sebuah layanan network IP tapi sebenarnya nggak ada wujudnya itu. Hanya virtual belakang. Gitu ya. Nah, nanti ya kalau penanggulangannya ya mau nggak mau semua IP yang nyerang dia langsung di blacklist ibarat. Oke, pertanyaan lain? Ada? Oke, seri gimana? Saya mau tanya Pak, kalau serangan DOS sama DDoS itu cakupannya menyerang server saja, menjadi drone atau ke infrastruktur dari perusahaan? Oke, kalau bicara tentang DOS dan DDoS sebenarnya memang dia tujuannya bukan infrastrukturnya ya, lebih ke servernya ya. Tapi biasanya kan kalau server ya paham kalau ada serangan pasti gerakan kipasnya lebih mau lagi. Padahal kita tahu server kan kalau kipasnya bermasalah berdampak semua. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita ke infrastrukturnya juga, dia harus dingin juga. Gitu. Jadi nggak boleh panas. Kalau DOS kan pasti kerja CPU-nya itu kencang-kencang. Itu ya. Oke? Oke, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Begitulah DDoS dan DOS ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.